Oke, kembali lagi bersama saya Pian Paujan Padilla dan selamat datang di ruang kelas. Oke, sekarang di sini saya akan membahas mengenai penugasan mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Di sini tugasnya berupa resum dari 5 jurnal mengenai pendekatan, strategi, dan juga model pembelajaran vokasional. Oke, sebelumnya di sini saya akan sedikit memperlihatkan 5 jurnal yang saya pakai. Yang pertama dari Novita Eka Anggraini, di sini tahun 2019. Judul jurnalnya itu Strategi Pembelajaran dengan Model Pendekatan pada Peserta Didik agar tercapainya tujuan pendidikan di era globalisasi. Kemudian di sini jurnal kedua yang saya pakai itu dari Irwanto, di mana judulnya itu Model Pembelajaran Pendidikan Vokasional yang Efektif di Era Revolusi Industri 4.0. Kemudian yang ketiga di sini dari Aryono Setiawan, Lutfia Nurlaila, dan kawan-kawan di tahun 2020. Ini judulnya Pengembangan e-learning sebagai media pembelajaran pendidikan vokasional. Kemudian yang keempat ini dari Haryadi Nugraha, Denny Poniman, dan kawan-kawan dengan judul Meta-analisis Model Pembelajaran Vokasi dalam Kondisi COVID-19. Kemudian yang terakhir ini dari Nirmala Sapira Pratama, Dodik Arwin Dermawan dengan judulnya yaitu Studi Literatur Model Blended Learning pada berbagai learning dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan vokasi atau kejuruan. Oke, di sini pembahasan yang pertama itu mungkin kita akan membahas mengenai pembelajaran terlebih dahulu. Itu apa sih? Karena sekarang pembelajaran itu istilahnya udah lebih populer lah dibandingkan dengan belajar mengajar. Karena pembelajaran itu lebih merujuk kepada interaksi antara peserta didik dan juga pendidiknya. Sedangkan istilah belajar mengajar itu lebih mungkin kita sering mendengar belajar mengajar itu lebih ke condong ke teacher center gitu. Maksudnya itu kayak berpusat pada gurunya, bukan pada muridnya. Sedangkan sekarang itu, kurikulum sekarang itu kan student center, di mana murid itu sebagai pusat dalam pembelajaran. Kemudian di sini juga usaha-usaha guru dalam mengatur dan menggunakan berbagai pengajaran merupakan bagian penting, yang di mana keberhasilan siswa mencapai tujuan pembelajaran itu yang sudah rencangan akan berhasil. Seperti itu. Karena itu, maka pemilihan metode, strategi, dan pendekatan dalam situasi kelas yang bersangkutan itu sangat penting. Upaya pengembangan strategi mengajar tersebut berlandaskan pada pengertian bahwa pengajar merupakan suatu bentuk upaya memberikan bimbingan kepada siswa untuk melakukan kegiatan belajar atau dengan kata lain membelajarkan siswa. Seperti itu. Kemudian di sini di jurnal yang pertama dari Anggara ini tahun 2019, pada dasarnya suatu pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Proses komunikasi yang terjalin tidak akan selamanya berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan ada suatu proses komunikasi yang dapat menimbulkan salah persepsi atau pengertian maupun salah konsep. Untuk itu, kita seorang pendidik hendaknya memakai strategi pembelajaran yang tepat sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar. Untuk mempermudah strategi apa yang cocok untuk peserta didik, perlu adanya pendekatan dan juga model yang akan kita pakai kayak gitu. Itu menurut Anggra ini di jurnalnya tahun 2019. Sehingga dari penjabaran tadi itu bisa dikatakan bahwasanya adanya suatu strategi atau model itu sangat penting dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian di sini mungkin kita akan beralih ke bahas-bahas mengenai pendidikan vokasi. Di sini Deal dan Peterson 2010 menyatakan bahwasanya kegagalan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan disebabkan karena adanya upaya perbaikan yang bersifat struktural, tidak dibarengi atau didukung oleh adanya upaya perubahan kultur yang memadai dari para pelaku atau praktisi pendidikan itu sendiri. SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, yang di sini maksudnya pendidikan vokasi itu, sebagai bentuk antitesa dan keprihatinan terhadap dunia pendidikan itu dinilai. Yang pertama itu belum mampu mengembangkan potensi atau fitrah anak didik secara optimal, belum mampu menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Kemudian yang terakhir, belum mampu menghasilkan lulusan yang memiliki integritas moral. Secara ini diambil dari jurnal tadi, yang kedua, bahwasannya ini siswa-siswa SMK itu belum mengeluarkan output atau sekolah itu belum mengeluarkan output yang baik karena dinilai ini struktural tidak dibarengi atau didukung oleh adanya upaya perubahan kultur yang memadai kayak gitu. Karena pada hakikatnya
pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi itu harus memiliki karakter tertentu. Yang pertama itu lebih menekankan pada kemampuan untuk kerja, kedua penyiapan untuk mendapatkan pekerjaan, yang ketiga menekankan pada pengembangan keterampilan, kayak gitu. Kemudian dilihat dari kriteria lulusan sekolah kejuruan harus mampu menunjukkan pengetahuan dan keterampilan khusus dalam bidang tertentu serta pengetahuan dan keterampilan sosial dan emosional. Kemudian tadi dalam jurnal nomor keempat tentang e-learning yang mungkin sudah dilaksanakan sejak pandemi COVID-19 gitu. Di sini, pembelajaran vokasi yang berbasis online itu tentunya harus bisa mengukur kinerja siswa karena siswa tidak dipantau secara langsung oleh guru, siswa hanya belajar secara online. Jadi basis basis web ini harus setara dengan pembelajaran yang harus didapatkan oleh siswa tersebut. Makanya di sini mungkin kita akan membahas dulu e-learning itu apa, di mana pada hakikatnya merupakan pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi komputer atau internet. Teknologi belajar seperti ini bisa disebut sebagai pembelajaran berbasis web-based instruction gitu. Kemudian e-learning banyak digunakan dalam pendidikan vokasi karena dalam e-learning itu menyediakan sumber belajar lain, diantaranya ada e-book, scroll, video, dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil kajian juga ditemukan bahwasanya dampak sosial dari pembelajaran berbasis online itu ada karena mungkin karena online terus jarang interaksi antara siswa dan guru, bahkan siswa antar siswa. Kemudian di sini pembelajaran online siswa itu mengalami kekurangan dalam keterampilan bekerja karena mungkin tidak adanya praktek atau kekurangan kekurangan hal-hal yang membadai yang harusnya ada di sekolah tetapi ini belajar di rumah. Keterampilan bekerja yang didapatkan dalam lingkungan bengkel atau laboratorium itu diantaranya adalah dapat meningkatkan komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, kesabaran, dan memecahkan masalah. Sedangkan belajar dalam berbasis web ini tidak mendapatkan hal tersebut karena siswa hanya fokus kepada dirinya sendiri. Siswa emang bisa mencari informasi atau ilmu-ilmu baru dari Google lah, dari hal-hal lain yang mungkin sekiranya bisa mereka cari sendiri. Tapi baiknya itu dalam lingkungan bengkel itu ada ya kesan mungkin posisi positifnya seperti komunikasinya lancar, kerjasama timnya oke, sabarannya oke, dan memecahkan masalahnya seperti itu. Mungkin dari kelima jurnal itu yang dapat saya komentari dan juga saya bahas itu sekian. Mungkin dapat saya simpulkan ini di simpulan ini kita baca pendekatan dan metode merupakan salah satu aspek komponen penting dalam sistem pembelajaran. Sebaik apapun materi pembelajaran yang telah disiapkan atau yang direncanakan, jika tanpa adanya pendekatan dan metode serta strategi yang tepat dan baik, maka proses belajar dan mengajar itu bisa menuai kegagalan. Karena dengan proses pendekatan mendidik, tahu karakter dari setiap individu peserta didik, jadi kita dapat dengan mudah menentukan model pembelajaran seperti apa sih yang cocok untuk peserta didik agar mudah dipahami dan diterima oleh peserta didik tersebut. Oleh karena itu, kemampuan menerapkan pendekatan dan strategi itu sangat sangat menentukan. Seperti itu. Mungkin sekian pembahasan kali ini dan sampai jumpa di lain waktu.